Hai guys, selamat datang di channel aku, Rini Story. Jadi ini adalah video pertama yang aku bikin di YouTube. Semoga kalian suka. Dah nggak perlu lama-lama, langsung aja ceritanya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal cerita tentang seorang anak perempuan yang masih berusia 14 tahun. Dia anak yang mandiri, penurut, gak neko-neko. Pokoknya tipe-tipe anak baik, tipe-tipe anak rumahan lah. Ada yang masih ingat sama kasusnya Yuyun? Yuyun ini jadi korban kebejatan 14 orang pria, di mana di antara 14 orang itu ada yang tetangganya Yuyun sendiri, dan ada 2 orang kakak kelas Yuyun di sekolah. Yuyun diperkaos, dibunuh, udah gitu mayatnya dibuang gitu aja. Yuyun adalah anak dari pasangan Yakin dan Yana. Yuyun sendiri punya saudara laki-laki yang bernama Yayan. Jadi Yuyun tuh 2 bersaudara gitu. Mereka tinggal di desa Kasikasubung, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Orang tua Yuyun bekerja di sebuah kebun karet yang jarak antara rumah mereka sama kebun tuh cukup jauh, sekitar 25 km. Oleh sebab itu, orang tua Yuyun tuh jarang pulang. Pulang paling cuma seminggu sekali, cuma buat ngecek keadaan anak-anak mereka sama ngasih uang jajan gitulah istilahnya. Jadi di rumah tuh Yuyun tinggalnya cuma berdua doang sama Yayan. Yuyun adalah siswi kelas 8 SMP 5 Padang Ulak Tanding. Sama Yayan, sekolah di situ juga. Jarak antara rumah mereka sama sekolah tuh kurang lebih 1,5 kilometer. Dan setiap harinya Yuyun pulang pergi sekolah jalan kaki. Begitu setiap hari tanpa ada hambatan apapun. Hingga suatu hari kejadian naas pun menimpa Yuyun. Pada tanggal 2 April 2016, hari Sabtu, Yuyun pulang sekolah sekitar pukul setengah 1 siang. Seperti biasanya, Yuyun jalan kaki sendirian. Yuyun pulang sambil bawa taplak meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara buat besok hari Seninnya. Dah, biasa aja nih. Yuyun pulang sambil nyanyi-nyanyi gitu. Yuyun setiap harinya berjalan melewati kebun karet. Nah, karena setiap hari nggak kenapa-kenapa, nggak ada apa-apa, ya udah Yuyun santai-santai aja jalannya, nggak ada firasat apapun. Ternyata di kebun karet yang setiap hari Yuyun lewatin itu, saat itu ada 14 orang pria yang sedang pesta miras. Karena di desa Yuyun miras itu dijual bebas, jadi siapapun umur berapapun gampang-gampang aja beli miras. Nah, waktu itu di antara 14 orang tadi tuh ada beberapa anak di bawah umur. Pesta miras itu dipimpin oleh Zainal 23 tahun, sementara anggotanya Dedi dan Bobby 20 tahun, Tommy, Suket, Faisal 19 tahun, Febriansyah dan Sulaiman 18 tahun, Dahlan 17 tahun, AI 18 tahun, Eka dan SU 16 tahun, dan 2 lainnya anak di bawah umur 13 tahun. Pas lagi kobam nih, mereka lihat dari jauh ada Yuyun jalan sendirian. Nah, si Zainal, si ketua geng miras ini punya ide jahat. Dia nyuruh Eka buat ngajak Yuyun gabung sama mereka. Kenapa dia nyuruhnya Eka? Karena Eka adalah kakak kelasnya Yuyun di sekolah. Tapi Yuyun tuh nggak kenal sama si Eka ini, karena Eka udah keluar dari sekolah. Jadi cuma statusnya doang yang kakak kelas, aslinya mah kenal aja enggak. Sebenarnya dari kejauhan Yuyun juga udah lihat orang-orang ini. Agak ragu-ragu juga sebenarnya Yuyun. Maju nggak ya, maju nggak ya, maju nggak ya. Tapi karena itu adalah satu-satunya jalan yang bisa ia lewati, dengan sangat terpaksa akhirnya Yuyun maju aja lah sambil mengalihkan pandangan. Pura-pura nggak lihat. Tiba-tiba Eka yang disuruh sama Zainal tadi beneran ngedeketin Yuyun buat ngajak gabung. Yuyun jelas langsung menolak. Mendapat penolakan dari Yuyun, teman-temannya Eka yang di belakang sana satu persatu mulai mendekat. Lalu tiba-tiba mulut Yuyun dibekap dari belakang. Otomatis Yuyun langsung berontak dong. Tapi apalah daya, gak mungkin juga Yuyun bisa ngelawan 14 orang pria yang tenaganya jauh lebih besar dari dia. Jangankan 14, satu aja mungkin Yuyun gak kuat. Yuyun diseret masuk ke perkebunan, seragamnya langsung disobek sama mereka, dan terjadilah aksi perkaosan itu secara bergilir.
Di situ mulut Yuyun masih terus dibekap dan berontak. Karena Yuyun terus berontak, para pelaku ini kemudian mengikat tangan dan kaki Yuyun. Tapi ngikatnya tuh tangan kanan sama kaki kanan, tangan kiri sama kaki kiri. Ngerti kan? Bisa bayangin kan? Sambil terus dilecehkan, leher Yuyun pun juga terus dicekek. Udah dicekek, dibekap, ya Yuyun kehabisan nafas dong ya. Disitulah Yuyun meninggal dunia. Jadi Yuyun meninggal karena kehabisan nafas. Udah tahu Yuyun gak bergerak, bukannya berhenti, mereka para orang-orang gila ini masih terus menjalankan aksi mereka. Bahkan ya, dalam keadaan Yuyun yang sudah meninggal dunia, ada yang mengulangi itu sampai 2-3 kali. Mereka baru berhenti setelah mereka puas. Udah puas nih mereka untuk memastikan Yuyun bener-bener udah meninggal. Salah satu dari mereka mengambil balok kayu, kemudian dipukulkannya ke kepala Yuyun sebanyak 2 kali. Udah yakin Yuyun meninggal, barulah mayat Yuyun dibuang ke dalam jurang sedalam 5 meter, terus ditutupin sama daun-daun kering gitu. Udah gitu, udah mereka pulang ke rumah masing-masing kayak nggak ada apa-apa. Udah kan, keesokan harinya tanggal 3 April 2016, orang tua Yuyun yang lagi kerja di kebun tiba-tiba dapat kabar dari Yayan bilang bahwa Yuyun dari kemarin gak pulang-pulang. Orang tua Yuyun yang mendapat kabar bahwa anak gadisnya itu gak pulang-pulang dari kemarin otomatis khawatir dong, takut nih mereka kalau anaknya kenapa-kenapa. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Nah, sambil nunggu orang tuanya Yuyun sampai, karena kan perjalanan jauh tuh, Yayan bersama warga lain memutuskan untuk melakukan pencarian duluan. Udah sampai orang tuanya Yuyun, barulah mereka ikut bergabung untuk melanjutkan pencarian. Setelah seharian melakukan pencarian, sayangnya di hari itu pencarian tidak membuahkan hasil. Pencarian pun dilanjutkan keesokan harinya. Kalian tahu gak sih kalau ternyata ada beberapa pelaku yang pura-pura ngebantuin warga buat nyari Yuyun. Gila gak? Pura-pura bantu, padahal aslinya mereka sendiri pelakunya. Hingga akhirnya pada tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 1 siang, ada salah satu warga yang berhasil menemukan Yuyun. Tapi sayangnya Yuyun ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kondisi mayat Yuyun saat itu setengah bugil, tangan dan kaki terikat. Selain itu, kondisi mayat Yuyun tuh betul-betul mengenaskan. Wajahnya lebam, matanya hitam, pokoknya banyak banget tanda-tanda kekerasan. Ibu Yuyun yang mengetahui hal itu pun langsung berteriak histeris. Sedangkan ayah Yuyun, dia bengong, kayak sedang mencerna apa yang terjadi, nggak percaya, shock. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke polisi. Polisi gercep nih langsung melakukan investigasi. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, akhirnya tanggal 8 April 2016 polisi berhasil menangkap 3 pelaku. Dan dari keterangan 3 pelaku ini, keesokan harinya tanggal 9 April polisi berhasil menangkap pelaku lainnya. Sementara ada 2 pelaku yang kabur melarikan diri, J sama Febriansyah, buron mereka. Walaupun belum semua tertangkap, para pelaku yang udah ditangkap ini tetap menjalani peradilan. Lucunya selama persidangan berlangsung, para keluarga pelaku ini kan satu desa sama orang tuanya Yuyun. Nah, mereka tuh malah kayak musuhin orang tuanya Yuyun gitu loh. Padahal sebelumnya mereka tuh baik-baik aja, bahkan mereka tuh temen seprofesi. Setelah kejadian itu, setelah anak mereka ditangkap, malah mereka yang musuhin orang tuanya Yuyun. Kan harusnya orang tua pelaku kan yang dikucilkan, kok ini malah kebalik. Pantes aja anaknya pada gila, orang tuanya aja modelan begitu. Tadi kan 2 pelaku buron kan. Nah, setelah kasus ini viral di mana-mana, diberitain di mana-mana, akhirnya J, salah satu pelaku buron, dia menyerahkan diri ke kantor polisi ditemani oleh kepala desa dan beberapa keluarga terdekatnya pada Senin 16 Mei 2016 setelah 1,5 bulan dia bersembunyi di kebun milik pamannya di kawasan Taman Nasional Kerinci. Setelah melalui sidang yang gak terlalu lama pada bulan Agustus 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rejang Lebong Bengkulu menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zainal karena dia dianggap sebagai otak dari kejahatan tersebut. Ya emang iya, karena kan di awal tadi si Zainal ini yang ngajak teman-temannya buat ngejahatin Yuyun.
Empat pelaku dewasa yaitu Tommy, Suket, Bobby, Faisal masing-masing dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. 7 pelaku 10 tahun penjara, sedangkan satu pelaku yang masih 13 tahun cuma dapat hukuman rehabilitasi selama 1 tahun. Terus satu pelaku yang namanya Febriansyah, aku nggak dapat beritanya dia, tapi mudah-mudahan udah ketangkep dan dihukum ya guys ya. Oke, jadi itu sedikit cerita tentang kasusnya Yuyun yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2016 lalu. Sebenarnya kemarin pas aku riset kasus ini, aku dapat berita, jadi salah satu pelaku pembunuh Yuyun tuh udah bebas. Nah, baru beberapa bulan bebas, dia jadi begal gitu. Dia ngebegal orang, ketangkep, masuk penjara lagi. Bukannya memperbaiki diri malah. Ya udahlah, kita doain aja semoga almarhumah Yuyun diberi tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, ayah, ibu, saudara laki-lakinya Yuyun diberi ketabahan dan terus menjalani hidup dengan baik. Gitu aja video kali ini. Yang belum subscribe bolehlah subscribe dulu. Kalau udah, klik gambar lonceng biar kalau aku upload kalian yang pertama kali dapat notifnya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, comment, dan share. Thank you.